Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di satu majelis yang sungguh dimuliakan Allah, yaitu majelis sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat, selaku khatib pada kesempatan khutbah kali ini saya berwasiat, marilah kita tingkatkan takwa dengan terus-menerus melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan Allah akan menjamin perjalanan hidup kita penuh dengan kemuliaan di dunia wal akhirah. Amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua kaum muslimin, yaitu kenikmatan kita bisa dipertemukan lagi dengan hari Jumat, hari yang penuh dengan kemuliaan, hari yang penuh dengan keberkahan, sehingga hari ini disebut satu hari yang suci dan hari yang agung. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita, sudah sepantasnya kita senantiasa bergegas meringankan langkah untuk menyambut seruan ibadah sholat Jumat. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini akan khatib sampaikan keutamaan seseorang yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ada banyak sekali keutamaan yang dijelaskan baik di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis-hadis Rasul. Akan tetapi pada kesempatan khutbah kali ini khatib hanya akan menyampaikan 3 dari keutamaan kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Keutamaan yang pertama yaitu bahwa ibadah sholat Jumat adalah sebagai sarana penghapus dosa-dosa yang pernah terjadi di antara anak Adam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, as-sholatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna malam tuhsal kabair. Rawahu Muslim. Sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat yang berikutnya itu merupakan kafarah, penghapus
dari semua dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut, selama seseorang itu bisa meninggalkan dosa besar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, luar biasa. Keutamaan pertama ini adalah keutamaan yang tentunya agung. Tidak ada seorang muslim pun yang pernah hidup di muka bumi ini yang bisa bersih dari noda dosa, noda kesalahan. Akan tetapi dengan maha rahman rahimnya Allah menyediakan satu sarana bagaimana kita bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Salah satunya yaitu dengan mendatangi ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita pada kesempatan siang hari ini benar-benar menjadi penghapus dari semua dosa-dosa yang pernah terjadi di antara kita, baik disengaja maupun tidak disengaja. Amin. Keutamaan yang kedua, bahwa dengan melaksanakan sholat Jumat maka Allah akan memberikan pahala yang besar bagi kita semua. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ihtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah summa raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalisati faka'annama qarraba kabsan akron wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra." Muttafaqun alaih. Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah atau mandi wajib, lalu dia berangkat menuju ke masjid, maka dia memperoleh pahala seperti pahalanya seseorang yang berkorban unta. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan kedua, maka dia akan memperoleh pahala sebagaimana pahalanya orang yang berkorban sapi. Dan barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, maka dia pun akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berkorban kambing. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan yang keempat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berkorban ayam. Dan barang siapa yang datang di kesempatan yang kelima, maka dia seperti berkorban terun. Dan apabila imam datang untuk menyampaikan khutbah, maka malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, keutamaan yang kedua sungguh luar biasa. Seseorang yang dari rumah dia mandi, dalam bahasa kita mungkin bisa sering disebut dengan mandi keramas atau mandi wajib, maka ketika dia berniat bismillah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, dia akan dihitung seperti pahalanya orang yang berkorban. Ada yang berkorban unta, ada yang berkorban sapi dan lain-lain. Tentunya tergantung bagaimana dia kesungguhannya, bagaimana dia bersegeranya menuju ke masjid untuk mendatangi ibadah sholat Jumat. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun keutamaan yang ketiga, bahwa setiap langkah yang dijalankan menuju kepada sholat Jumat akan dibalas dengan pahala seperti pahala seorang yang berpuasa dan sholat selama 1 tahun penuh. Rasulullah bersabda, "Man ihtasala yaumal jumu'ah wa ghassala wa kabara wa takara wa dana wastama'a wa ansota kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa mandi pada hari Jumat dengan mencuci badan dan seluruh anggota tubuh yang lain, lalu dia berangkat dengan bersegera dan masih menjumpai khutbah, kemudian dia duduk mendekat kepada imam lalu mendengarkan khutbah, menyimak dan diam,
maka ketahuilah setiap satu langkah yang dia langkahkan menuju sholat Jumat itu mendapatkan pahala seperti puasa dan sholat selama 1 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini juga merupakan keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang besar. Barang siapa yang dari rumah bersungguh-sungguh berniat ingin mengikuti sholat Jumat, kemudian masih mendapati khutbah, kemudian dia menyimak dengan diam, tidak melakukan aktivitas lain kecuali mendengarkan khutbah, maka langkah kakinya menuju ke sholat Jumat itu dinilai Allah seperti ibadah, seperti pahalanya orang yang beribadah puasa dan sholat selama 1 tahun penuh. Demikian ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, 3 keutamaan yang khatib sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Khatib bermaksud dengan menyampaikan 3 hal ini dalam rangka mendorong, memotivasi, memberikan semangat kepada khatib pribadi dan juga seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan kita keutamaan-keutamaan yang banyak, minimal 3 keutamaan. Kita dihapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita, diberikan pahala yang besar, dan juga diberikan keutamaan-keutamaan yang agung yang hanya Allah yang bisa menilainya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberikan bimbingan taufik hidayah. Barakallahu li wa lakum fi kitabil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.